Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar sore hari ini? Hari Jumat 10 Januari 2025. 10 hari dan 10 malam pertama di tahun 2025 telah terlewati, dan 10 hari dan 10 malam pertama pada bulan Rajab 1446 Hijriah telah kita lewati, ya. Tapi di sini saya mau menyampaikan, ya, mengawali pembahasan kita dalam Chatterbox ini dengan pembahasan yang saya sendiri aja ini bukan hal yang biasa saya bahas, ya, karena memang saya terus terang bukan peminat dan bukan juga orang yang ahli pakar dan bukan orang yang menyukai hal yang menjadi bahasan pembuka kali ini gitu. Ya, mungkin kita awali dengan intermezzo dulu deh. Terus terang, ya, saya ini bukan orang yang tahu tentang dunia pageantry, tentang pageantry. Pageantry itu kayak kontes kecantikan gitu untuk perempuan. Kalau kontes pageantry itu kan, terutama beauty pageantry atau kontes kecantikan buat perempuan itu kan banyak, ya teman-teman, ya. Banyak banget. Saya aja nggak terlalu hafal, ya. Tapi yang terkenal itu ada 2. Ada Miss Universe dan Miss World, ya. Ada Miss Universe dan Miss World, dan dua-duanya diikuti oleh kontingen atau peserta dari Indonesia. Kalau yang lain-lain kan kayak Miss Internasional, Miss Supranational, Miss Cosmo gitu kan. Nah, itu saya nggak begitu hafal dan nggak begitu ngikutin juga. Nah, tapi semenjak ada perubahan baru di Miss Universe yang tadinya dimiliki oleh the Trump Organization, dimiliki oleh Donald Trump, dan sekarang itu dimiliki oleh grup JKN dari Thailand. Miss Universe Organization ini, ya, memang membuka kesempatan bagi para wanita yang tidak lagi single, ya, maksudnya tidak lagi murni single, tidak lagi lajang gitu, ya, tidak murni lajang gitu, ya, dan tidak lagi menerapkan batas usia maksimal. Nah, ini mulai berlaku pada pelaksanaan Miss Universe tahun ini 2025, teman-teman. Sebenarnya tahun 2024 udah diberlakukan, Miss Universe 2024 itu udah mulai diberlakukan yang pencabutan batas usia maksimal itu. Kalau minimal tetap 18 tahun. Tapi kepesertaannya tidak lagi terbatas kepada wanita yang bener-bener single. Maksudnya tuh yang lajang beneran gitu loh, atau perawan lah gitu. Kalau dulu kan dibatasi maksimal berapa, nggak dibatasi juga, tapi kan dibatasi ketentuannya harus yang bener-bener menikah gitu kan, belum pernah menikah gitu kan. Kalau sekarang udah lebih longgar gitu loh, udah lebih longgar Miss Universe-nya. Lebih longgar karena lebih mendorong kepada emansipasi wanita yang lebih tinggi lagi mungkin, ya. Makanya kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang ini kontestan Miss Universe
setelah diambil alih atau dibeli franchise-nya oleh JKN Group Thailand ini, ada yang usianya di atas 30. Atau bahkan ada yang usianya di atas 25 tahun. Gitu. Usia di atas 25 banyak banget. Jangankan di atas 25, di atas 30 aja ada. Bahkan di Miss Universe tahun lalu 24, itu bahkan ada yang usia 40 tahun. Ada. Dan ini untuk Miss Universe Indonesia 25 ya. Ini pesertanya lebih longgar lagi, teman-teman. Lebih longgar lagi. Wanita muslimah berhijab ya. Untuk Indonesia lah, ini untuk Indonesia, bicara Indonesia ya. Pesertanya banyak. Ada yang berhijab, wanita muslimah berhijab karena dibolehkan ya teman-teman ya, karena dibolehkan. Ada yang berhijab dan ada yang usianya 30 ke atas. Wow, ini kan gimana ya? Ini kan sebuah inclusivity gitu loh. Sebuah inklusivitas yang bahkan nggak dimiliki oleh Miss World. Nggak dimiliki oleh Miss World dan yang setara dengan itu kayak Miss International, Miss Supranational, Miss Cosmo dan lain-lain gitu loh. Yang rata-rata mungkin masih ada pembatasan usia maksimal, ada pembatasan ketentuan seperti Miss Universe yang dulu. Asal udah agak longgar gitu loh. Misinya baik memang untuk peranan emansipasi wanita yang lebih kuat, yang lebih tinggi, dan juga sekaligus membuktikan bahwa beauty itu nggak dilihat dari umur ya. Cantik itu nggak dilihat dari umur, nggak dilihat dari status apakah dia belum pernah menikah atau dia sudah nikah atau bahkan sudah pernah menikah tapi kemudian rumah tangganya berakhir dengan divorce ya, perceraian lah, entah perceraian divorce atau ditinggal mati ya, atau deceased atau cerai mati gitu ya. Bukan itu yang dipatok sebagai indikator untuk melihat beautiness dari seorang. Ini yang saya jujur agak suka dari Miss Universe setelah diakuisisi oleh JKN Thailand. Tapi masalahnya begini teman-teman ya. Ya ini mungkin pendapat pribadi ya. Masalahnya yang punyanya atau bosnya Miss Universe ini sekarang setelah diakuisisi oleh JKN Thailand ini adalah orang transpuan, orang transgender. Ya kan? Orang transgender. Dan bahkan mohon maaf nih, kalau nggak salah di tahun lalu Miss Universe 24 itu ada peserta yang statusnya transgender, peserta Miss Universe yang transgender. Saya bilang wow, ini nggak salah ini ya, Miss Universe pesertanya transgender. Saya bilang ya iyalah, wong yang punya aja transgender, transpuan gitu loh, ya kan. Nah ini yang jujur saya masih nggak begitu suka itu, karena apa ya, kok bisa kepemilikan Miss Universe itu jatuh kepada yang bukan wanita loh. Bukan yang maksud saya tuh apa, kalau saya bahasakan yang dengan lebih panjang ya, bukan yang dari lahir itu dia wanita, tapi pria yang ngubah dirinya jadi wanita ya, transgender, transpuan gitu. Saya what? Ya Allah, saya what? Ini gimana ya, saya rada bingung gitu loh. Aduh, kenapa ya? Saya aja kalau ngomongin ini tuh ngilu gitu teman-teman. Ngilu saya, nggak kuat. Karena ya pertama jelas sudah melawan kodratnya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Yang kedua juga, lu kenapa harus ngubah diri lo jadi cewek gitu loh? Kalau lo memang suka dengan
apa beauty pageant ya, ladies atau women's beauty pageant, lo itu nggak harus jadi cewek, lo tetap bisa jadi cowok, tapi lo itu cowok yang normal gitu loh, nggak harus jadi cewek gitu loh. Cuma aduh ya Allah, ini yang jujur saya ada kurang suka gitu loh. Makanya itu juga yang menyebabkan kenapa saya nggak begitu ngikutin dan nggak lagi tertarik nontonin apa itu nama Miss Universe itu, karena masalah ownershipnya. Ya oke lah untuk emansipasi, untuk kesetaraan, untuk biar apa peranan wanita lebih maksimal apa segala macam, untuk mendorong bahwa beauty nggak dilihat dari stigma ABCD segala macam. Oke, tapi masalahnya di ownershipnya. Kenapa harus jatuh ke tangan transpuan? Ya Allah. Ya, kenapa harus jatuh ke tangan transpuan? Ya Allah. Kenapa harus jatuh ke tangan seorang transgender? Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Saya nggak habis pikir gitu loh. Nggak habis pikir gitu loh. Ya, nauzubillah. Ya, nauzubillah, mudah-mudahan ya Allah kita semua benar-benar dihindarin deh dari niat-niat untuk kayak gitu ya. Enggak lah ya. Kalau kita udah terima aja kodrat dari Allah, kita terlahir sebagai laki-laki, maka terimalah kodrat sebagai seorang laki-laki. Kalau terlahirnya sebagai wanita, perempuan, udah terima aja kodrat kita sebagai wanita, perempuan. Yang penting udah lakukan yang terbaik, beriman bertakwa kepada Allah ya. Berbuat baik pada sama orang, manusia, udah itu aja deh. Kalau pesan saya jangan usah yang kayak gitu. Aduh ya Allah. Sama gini teman-teman ya, ada satu hal yang saya jujur setuju dari Donald Trump nanti di upcoming presidensinya di periode kedua non konsekutif tapi kepresidenannya Donald Trump. Apa itu? Dia maksud saya presiden terpilih Trump hanya akan menetapkan 2 jenis kelamin di Amerika Serikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Trump ini akan bersikap lumayan keras ya terhadap kaum yang LGBTQ itu. Padahal di barisannya Trump itu ada dari kalangan itu loh. Di barisan pendukungnya Trump itu ada sejumlah kalangan dari situ, dari LGBTQ gitu loh. Ada sejumlah figur dari kalangan LGBTQ, bahkan ada komunitasnya. Tapi dalam kepresidenan kedua Trump nanti hanya akan ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Ya ini sih saya bilang ini ngelain ke Russia gitu loh, berpatokan kepada Rusia yang mengamandemen undang-undang dasar atau konstitusinya di tahun 2020, di mana gender itu hanya ada 2, laki-laki dan perempuan saja, pria dan wanita saja gitu loh. Ini sama kayak Rusia gitu loh. Cuma kan Amerika Serikat ini kan masih ya belum begitu se-eksplisit Rusia gitu loh dalam mengenai hal itu. Masih ya abu-abu lah gitu loh. Masih abu-abu lah gitu. Lah buktinya LGBTQ banyak banget di sana. Orang nikah sesama jenis banyak banget di sana. Ya kan, orang punya anak dari nikah sama jenis pun banyak banget di sana. Terutama perempuan lesbian. Itu banyak itu. Ya Allah, saya bilang, apa nggak malu ndak tuh anaknya? Aduh, kamu anaknya siapa kamu nih? Oh, ini saya anaknya ibu ini. Lah bapakmu kemana? Oh, saya nggak punya bapak sih. Bapak saya ibu lah. Ini kan ibu lah, kan ibu, bapakmu ibu ya, apa segala. Gak kepikir apa ya orang kesono gitu loh. Kamu gak punya bapak ya? Lah ya kan, enggak, ini bapakku. Loh bapakmu kok ini perempuan? Sejak kapan perempuan itu kau panggil bapak? Nah itu
Apa orang sana gak kepikiran ya? Ya Allah. Maksudnya gak kepikiran apa ya? Ya Allah, ya Rabbi. Inilah kalau yang sering teman-teman bilang bukan bahaya liberal gitu loh, tapi apa ya? Bahaya laten dari LGBTQ itu kayak gitu. Dan bahaya ya sebenarnya lebih pas segini teman-teman. Bahaya laten negligence. Tahu negligence gak? Bahaya laten penyangkalan. Ya, bahaya laten dari penyangkalan. Negligence. Ya. Jadi, apa nggak kepikiran ya orang ditanya, kamu bapaknya kemana? Ntar dulu saya. Ya kan? Orang pasti akan bertanya seperti itu, gitu loh. Apalagi kalau anak cowok sama cowok, lah kamu ibumu mana? Oh ya, ini ibu saya pak. Loh bagaimana bisa kamu ini ibumu kok cowok nih? Mana sih kamu nih? Ah, nggak masuk akal. Kamu gila apa? Kamu sakit jiwa apa kamu tuh? Ya. Masa ya ibumu cowok geblek amat sih kamu nih? Mana-mana ibu tuh perempuan. Udah sama juga kalau anak itu hasil wanita dengan wanita. Kamu tuh bagaimana sih kamu nih? Geblek apa kamu nggak sekolah apa gimana ya? Yang namanya bapak itu ya laki geblok. Nah itu nggak kepikiran apa ke sana. Makanya jujur saya ketika di salah satu unggahan ya, di salah satu unggahan yang memuat tentang LGBTQ itu, di sana saya bilang, ngapain ini kok merasa LGBTQ ini perlu kita tolerir di Indonesia ini? Saya bilang, ya wajar lah LGBTQ dianggap bahkan disamakan dengan terorisme apa segala macam. Ya karena menyimpangnya jauh banget. Karena menyimpang jauh banget. Saya bilang emang LGBTQ ini harus dimusnahkan dari Indonesia ini, ya. Harus dimusnahkan gitu. Saya malah di komen, diserbu macam-macam. Apalagi dikatakan LGBTQ itu adalah orang berkebutuhan khusus. Pala bapakmu peang. LGBTQ kepala apa? Berkebutuhan khusus, pala bapak kau itu, pala bapakmu itu. Kebutuhan khusus dari mana? Pala bapak kamu itu. Itu bukan kebutuhan khusus, teman-teman. Itu adalah perilaku seksual yang menyimpang. Jangan, teman-teman. Jangan, apalagi kita nih orang Islam ya. Jangan macam kaum Nabi Lut homoseks itu, janganlah. Jangan. Kita diciptakan Allah SWT itu berpasang-pasang, laki-laki dengan perempuan. Ya, jangan macam seperti kaum Nabi Lut. Jangan, teman-teman ya. Apalagi sampai merubah gender gitu, jangan, teman-teman. Terima aja kodrat. Kita terlahir sebagai pria, ya terima kodrat kita sebagai pria. Kalau kita terlahir kodratnya wanita, ya terima aja kodratnya sebagai wanita. Masing-masing punya peranan, masing-masing punya kekuatan tersendiri, masing-masing punya kelebihan tersendiri, masing-masing punya keunikan tersendiri. Nggak apa-apa, santai aja dalam hidup ini ya. Nah sekarang pembahasan utama saya adalah tentang rezeki. Bagaimana tadi pagi saya bilang ya, yang namanya rezeki itu teman-teman ya, nggak harus identik dengan harta benda atau berupa harta benda. Bagaimana tadi pagi saya sebut ya, bisa aja rezeki itu selain daripada harta benda. Paling minimal nih, paling minimal kita bisa gerakkan tangan dengan normal, kita bisa gerakkan kaki kita dengan normal, bisa berjalan dengan normal. Itu udah rezeki, teman-teman. Kenyataannya apa? Banyak orang nggak bisa gerakin tangannya. Sebagian orang udah nggak bisa gerak tangannya. Bahkan buat jalan normal aja nggak bisa. Bahkan ada yang duduk di kursi roda, nggak bisa jalan lagi. Kita masih bisa bernafas, paling mudah saja, paling kecil aja. Kita masih bisa bernafas dengan
lancar. Udah seperti itu. Kita masih bisa bernafas dengan lancar, menghirup udara dengan lancar, dengan tanpa bantuan alat pernafasan apapun. Paru-paru kita masih normal, tidak terinfeksi apa segala macam. Saluran pernafasan kita tidak terinfeksi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu udah rezeki, teman-teman. Itu udah rezeki yang harus kita syukur. Kita bisa bernafas dengan normal. Faktanya, karena pada kenyataannya dan fakta di lapangan menunjukkan sebagian untuk bernafas aja susah. Kadang bengek, tersengal-sengal, ya, napasnya tersusah-susah. Bahkan sampai ada yang harus membutuhkan alat bantu pernafasan. Yang lebih simpel lagi apa? Kita harus bersyukur. Kita masih bisa makan, minum dengan normal. Dengan tangan atau dengan alat makan, dengan sendok, dengan garpu, dengan pisau dan seterusnya. Kita masih bisa minum dengan normal. Itu harus kita syukuri, itu rezeki. Pada kenyataannya, sebagian mau makan dan minum aja harus dipakaikan alat bantu, bahkan melalui selang. Coba bagaimana itu? Anda bayangkan, bayangin sendiri lah. Bayangin sendiri bagaimana sekedar kita mau makan aja, mau minum aja, kita harus dibantu dalam menggunakan selang. Coba pikirkan itu baik-baik. Pikirkan, renung-renungkan baik-baik, saudara. Ya. Itu udah rezeki, teman-teman. Kita masih bisa melihat dengan normal, nggak pakai alat bantu. Ya, masih bisa melihat jelas apapun itu, jelas, teman-teman, dengan normal. Bahkan di usia sudah lanjut pun masih bisa melihat dengan normal, dengan jelas. Ya, karena pada kenyataannya ya seperti saya ini, faktanya sebagian mau ngelihat aja, melihat dengan jelas saja, ya seperti saya ini mesti pakai alat bantu, kacamata. Gak bisa lagi saya lama-lama lihat dengan mata telanjang, apalagi sambil bikin video kayak gini dalam waktu yang lama. Mata saya udah pegel-pegel, apalagi kalau saya ikut kuliah subuh di masjid. Ada monitornya, ada proyektornya. Itu kan sinar UV-nya, apa si layar birunya tuh apa? Mata saya udah nggak kuat lagi, teman-teman, udah capek, apalagi layar HP ini, blue screen-nya ini, gitu loh, udah nggak kuat lagi mata saya, jadi harus dipakaikan kacamata, gitu loh. Kacamata ini nggak saya lepas kecuali kalau dua, tidur sama pas hujan, sama pas lagi ambil air wudhu dan mandi. Selebihnya saya sholat aja pakai kacamata. Ya, Anda masih bisa melihat dengan jelas, terang benderang, itu harus Anda syukuri. Karena pada kenyataannya sebagian, ini kayak saya ini, pakai kacamata hampir full time, hampir full day pakai kacamata, hanya untuk melihat dengan jelas, hanya untuk membantu melihat depan, kanan, kiri, belakang dengan jelas. Karena kalau saya buka jadi nggak jelas, remeng-remeng, kabur-kaburan, bahkan gatel kalau udah depan kamera HP seperti ini, apalagi kalau depan proyektor yang UV-nya, apa ultravioletnya, blue screen-nya, radiasinya, radiasi layar birunya tuh ya tajam sekali. Udah nggak kuat mata saya, udah capek, udah lelah duluan, udah kering. Seperti itu ya, maka ya masih bersyukur Anda masih, teman-teman, masih bisa melihat dengan normal tanpa bantuan kacamata seperti saya ini. Atau Anda yang membutuhkan kacamata plus,
hanya untuk sekedar melihat tulisan tertentu dengan jelas. Itu kenyataan. Itu kenyataan, teman-teman. Makanya ketika teman-teman masih bisa melihat tulisan dengan jelas, melihat sesuatu dengan jelas tanpa bantuan kacamata, itu syukurilah, harus bersyukur. Tidak boleh tidak bersyukur. Yes. Ya. Tidak boleh tidak bersyukur. Ya. Nggak boleh nggak bersyukur. Nggak boleh nggak bersyukur. Ya. Karena itu adalah hal yang bisa kita syukuri. Atau yang paling sederhana lagi, kita masih bisa berbicara dengan lancar, berbicara dengan normal, berbicara dengan sehat. Karena pada kenyataannya, sebagian orang sudah susah berbicara. Mau berbicara saja kadang sedikit gagap, kadang kaku, gak bisa ngomong lagi. Bahkan ada yang gak bisa bicara sama sekali, dibantu dengan penerjemah bahasa isyarat. Ya, tunarungu lah. Itu harus kita syukuri, teman-teman. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi itu adalah rezeki yang harus kita syukuri. Gitu loh. Jadi rezeki itu tidak harus selalu dengan harta benda. Bisa jadi, mohon maaf, Allah tidak kasih kita rezeki yang lebih. Maaf. Bisa saja Allah tidak kasih rezeki berupa harta yang lebih, tapi Allah kasih kita rezeki yang lain. Paling tidak kita bisa menghirup nafas dengan menghembus nafas dengan lancar, menghirup udara segar dengan nafas yang segar dan lancar gitu ya. Itu hal yang harus kita syukuri, teman-teman. Itu hal yang harus kita syukuri. Kita masih bisa mendengar dengan normal saja, kita harus kita syukuri. Pada kenyataannya, ada sebagian orang sudah harus dibantu dengan alat bantu dengar, hanya untuk sekedar bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Itu hal yang harus kita syukuri, teman-teman. Itu hal yang juga harus kita syukuri. Jadi bisa jadi Allah tidak kasih kita rezeki yang berupa harta benda yang lebih. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kayak saya aja deh, saya pengalaman, saya mau cerita. Ya, dulu saya ini orang yang sering tinggal sholat. Sholat pun cuma maghrib doang. Dulu Isya, subuh, lohor, asar, lewat semua. Tahajud pun gak pernah. Kambuh-kambuhan, kadang tahajud, kadang enggak. Dulu saya sholat itu kambuh-kambuhan, teman-teman. Kambuhan. Tapi seiring berjalan waktu, seiring bertambah usia saya, seiring berbagai-bagai perjalanan hidup, lika-liku hidup yang saya jalani, ada satu momentum di mana saya akhirnya memutuskan nggak lagi sholatnya kambuh-kambuhan, tapi benar-benar sholat 5 waktu on time, awal waktu, berjamaah. Itu ada kejadian seperti itu awal tahun lalu, 2024 ya, di awal tahun 2024 kalau saya tidak salah, di bulan Januari ya. Kejadiannya melibatkan HP saya ini. HP saya jatuh pada saat itu, lagi hujan, malam-malam jatuh, rusak, dibenerin. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau HP saya ini benar, awalnya saya doa begini, kalau HP hamba ini berhasil dibetulkan oleh tukang servis HP, maka hamba akan wujudkan rasa syukur hamba ini dengan rajin
sholat subuh berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Tapi ternyata hari Seninnya, setelah HP saya benar di hari Minggunya, Allah gerakkan saya pergi sholat zuhur, pergi sholat asar ke masjid. Itu tanpa saya minta, teman-teman. Tanpa saya minta. Tanpa saya minta, itu Allah yang menggerakkan. Itu rezeki buat saya. Tanpa saya minta. Saya hanya minta dirajinkan sholat subuhnya saja. Saya hanya minta dirajinkan sholat subuhnya saja. Tapi setelah HP saya benar hari Seninnya, kan benerinnya kan hari Minggu kelar ya, hari Ahad kelarnya. Hari Seninnya waktu zuhur Allah gerakin saya berangkat ke masjid. Asar begitu juga sama, berangkat saya ke masjid. Saya gak minta itu ke Allah. Saya hanya minta dirajinkan salat subuh berjamaahnya di masjid sama Allah. Karena tahu sendiri kan, saya kalau salat subuh suka bolong. Sejak saat itu saya jadi berpikir, ini rezeki buat saya. Ini rezeki buat saya. Rezeki buat saya. Allah gerakkan saya pergi salat berjamaah ke masjid 5 waktu, on time, nggak pernah ngaret. Jadi kalau on time ditambah lagi kesadaran, sholat awal waktu itu lebih utama. Dibandingkan sholat tepat pada waktunya. Atau selama masih ada waktu sholat, ya sholatlah. Sholat awal waktu berjamaah di masjid itu jauh lebih utama. Ya, itu rezeki buat saya mengetahui hal ini. Ditambah lagi, tambah lagi. Nah ini, tambah lagi. Saya membaca hadis Muslim. Tambah pengetahuan. Barang siapa melaksanakan salat Aisyah berjemaah di masjid, maka ia akan dianggap seperti melaksanakan salat semalaman. Barang siapa melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid, maka akan dianggap sebagai kita telah melaksanakan salat selama sehari semalam. Saya baru tahu itu. Itu rezeki buat saya. Jadi Allah tidak mesti memberi rezeki itu dengan harta benda yang berlebih. Bisa jadi Allah kasih kita harta yang berlebih, tapi Allah tidak berikan hal yang saya alami. Intinya itu. Bisa jadi Allah tidak berikan rezeki harta yang berlebih. Allah tidak berikan rezeki pangkat dan jabatan atau status sosial yang lebih tinggi. Tapi hal yang saya alami ini bisa sampai kepada Anda. Itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak harus berkait dengan harta benda. Ya, tidak harus. Tapi bukan berarti kita tidak memerlukan harta benda, tidak membutuhkan harta benda. Selama kita hidup di dunia, kita butuh yang namanya harta benda, kita butuh yang namanya dunia. Tapi percayalah, Allah itu lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu seberapa perlu kita tentang harta benda. Allah itu lebih tahu. Dan Allah juga punya rasa khawatir. Wah, kalau ini si fulan ini saya kasih yang lebih, nanti dia lupa sujud sama saya, kata Allah gitu kan. Takutnya Allah juga punya rasa khawatir. Gitu. Jadi teman-teman, rezeki itu tidak harus selalu identik dengan harta, teman-teman. Tidak. Rezeki bisa berupa yang lain. Punya orang anak yang saleh dan salihah saja, itu adalah rezeki. Kita diberi Allah kemampuan
bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tartil, dengan lancar, dengan makhrajul huruf yang pas, dengan tajwid yang pas. Bahkan kita bisa mengetahui, memahami, menguasai seisi dari Al-Quran itu, mempelajari, bahkan dibimbing langsung oleh Allah untuk mengamalkannya, untuk menerapkannya, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu rezeki. Itu rezeki, rezeki yang tidak bisa kita tolak, teman-teman. Jadi teman-teman, yang namanya rezeki itu sekali lagi tidak harus melulu soal harta benda, tidak harus melulu soal uang, enggak, teman-teman. Ya, kita mungkin harta tidak banyak, ya, rumah cuma satu, ya, mobil cuma seberapa, uang di rekening, di dompet tak seberapa, ya, hidup ya taruhlah pas-pasan gitu ya. Tapi kalau kita punya rasa qanaah, rasa kebercukupan, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tidak perlu kita yang lebih. Yang penting kita cukup. Ya, yang penting cukup. Kita punya rasa qanaah aja itu rezeki. Yang bilang qanaah itu bukan rezeki, itu namanya kebelinger. Ya, itu namanya kebangetan. Ya, rezeki itu tidak harus melulu soal harta benda. No, tidak, teman. Paling tidak kita sehat, kita steril dari penyakit-penyakit ringan kah, berat kah, ya, itu aja udah rezeki, teman. Allah mungkin tidak kasih kita rezeki berupa harta benda yang berlimpah-limpah, tapi Allah kasih kita kesehatan yang prima, tubuh yang steril dari penyakit apapun, bagian luar, bagian dalam steril dari penyakit apapun, penyakit yang berat, penyakit ringan, disterilkan oleh Allah. Itu rezeki. Allah kasih kita kekuatan untuk bernafas dengan lancar, itu rezeki. Allah kasih kita orang tua yang baik, orang tua yang ahlus salat, ahlul Quran, ahlus salawat, ahlus zikir, ahli silaturahim, ahlus saum, ahlul Quran, ya, ahlus zakah, ahlus sadaqah, ahlul waqaf, ahlul waqif, ahlul waqaf, ya, itu rezeki, teman-teman. Rezeki. Itu rezeki, teman-teman. Rezeki. Orang tua punya anak yang tadi telah saya sebutkan, itu rezeki. Jadi Allah mungkin tidak memberi kita rezeki berupa harta yang lebih, tapi Allah pasti akan memberi yang terbaik sebagai rezeki kita. Percayalah, percayalah, percayalah. Mungkin di dunia kita tidak berharta banyak, tapi Allah siapkan yang terbaik nanti di akhirat, asal kita beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagaimana sering kita dengar dalam salat khutbah Jumat, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya share tentang rezeki. Kalaupun nanti ada yang mau saya share lagi tentang rezeki, insya Allah nanti pada waktu-waktu yang akan datang.
Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang lebih dari Allah, diberikan rezeki yang terbaik dari yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi, rezeki tidak harus melulu dengan harta benda, tapi pemberian Allah itu pasti adalah pemberian yang terbaik dari yang terbaik. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang terburuk dari yang terburuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.